Beberapa waktu ini, kami memutuskan untuk menonton ulang anime Jujutsu Kaisen season pertama. Hal ini kami lakukan supaya kami bisa mengingat kembali alur cerita Jujutsu Kaisen, serta untuk mencari detil-detil kecil dari anime ini. Dan ternyata, kami mendapatkan cukup banyak referensi dan juga detil yang mungkin kalian tidak sadari. Halo minasan, perkenalkan saya Admin D dan selamat datang di channel Chibatoku, channel yang membahas anime dan semua hal tentang Jepang. Berhubung detil yang kami temukan cukup banyak, video ini akan kami bagi menjadi dua ya. Dan berikut adalah detil-detil kecil dan referensi dari anime Jujutsu Kaisen season 1 part pertama. Detil kecil pertama. Pada saat Yuji dan gurunya mengadakan pertandingan tolak peluru, teman satu klub Yuji, yaitu Iguchi, mengatakan kalau Yuji terkenal sebagai reinkarnasi dari Mirko Krokop, atau yang nama aslinya Mirko Filipovic, adalah pensiunan seniman bela diri campuran profesional Kroasia, kickboxer, dan petinju amatir. Dia lebih dikenal karena pertandingannya di Pride Fighting Championships, dan secara luas dianggap sebagai salah satu petarung kickboxer dan MMA kelas berat terhebat sepanjang masa. Detil kecil kedua. Ketika Yuji menyelamatkan anggota klubnya dengan mengeluarkan mereka dari mulut roh kutukan, kita dapat melihat bahwa bagian kepala Iguchi tidak terluka sama sekali. Padahal sebelumnya, dia mendapatkan luka dari ujung kepala sampai hidung karena ditelan oleh roh kutukan. Hal ini bisa saja karena kesalahan animasi. Detil kecil ketiga. Pada saat Yuji menendang bagian mata roh kutukan, kita bisa melihat kalau darah yang keluar mengandung beberapa kata negatif. Nah, hal ini merujuk kepada bukti bahwa roh kutukan memang tercipta dari perasaan negatif manusia. Detil kecil yang keempat. Di saat Gojo tiba-tiba muncul di hadapan Megumi dan Yuji dengan membawa tas yang berisi makanan Kikufuku, yaitu mochi yang diisi dengan krim dan kacang yang dihaluskan. Nah, tempat Gojo membelinya, Kikusuyan, adalah tempat asli yang bisa kita temukan di Bandara Sendai, Jepang. Detil kecil kelima. Ketika Yuji memperkenalkan dirinya kepada kepala sekolah Yaga Masamichi, Yuji mengatakan bahwa tipe gadis yang ia sukai adalah Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence adalah aktris asal Amerika Serikat yang telah memenangkan berbagai penghargaan sebagai aktris dengan bayaran tertinggi di dunia pada tahun 2015 dan 2016. Dan ia juga dinobatkan oleh FHM sebagai The Sexiest Woman in the World untuk tahun 2014. Detil kecil ke-6. Pada scene ini, ketika Yuji dan Nobara berdebat tentang pergi ke tempat pecinan di Yokohama, kita bisa mendengar Yuji mengatakan Yokohama ada di Tokyo dan meminta Nobara untuk melihatnya di peta. Nah, sebenarnya jika kita melihat di peta, Yokohama dan Tokyo adalah tempat yang berbeda dan hanya bersebelahan. Hal ini juga menjadi detil kecil kalau Nobara adalah orang yang paham betul dengan wilayah perkotaan. Dan dapat kita lihat di episode 14 ketika Nobara bersiap-siap untuk pergi ke Kyoto dengan membawa buku yang berisi tempat-tempat wisata di Kyoto. Detil kecil ketujuh. Ketika Gojo menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara jumlah manusia dengan kekuatan dari kutukan, di mana semakin banyak manusia di satu tempat, semakin kuat juga roh kutukan yang ada. Nah, ini berkaitan pada saat Sukuna bangkit. Hal pertama yang ia cari adalah manusia. Detil kecil ke-8. Di episode kelima, saat Megumi dan Nobara berbicara dengan kakak kelas mereka mengenai acara pertandingan antar sekolah, Nobara menebak salah satu acaranya adalah turnamen Super Smash Bros. Yang sudah jelas mereferensikan game Super Mario Bros. Detail ke-9. Pada saat Yuji bertukar dengan Sukuna untuk melawan roh kutukan tingkat atas pertama, kita bisa melihat roh kutukan tersebut merasa takut dengan kekuatan besar milik Sukuna. Nah, hal ini menandakan bahwa roh kutukan ini memiliki kepintaran untuk mengukur tingkat kekuatan musuh. Nah, ketika Nobara dipindahkan ke tempat lain, hal ini menunjukkan bahwa pada awal cerita, Nobara sudah memiliki potensi kuat untuk melawan roh kutukan tingkat atas. Detil ke-10. Ketika Sukuna mengaktifkan teknik perluasan domain miliknya, bisa kita lihat terdapat pantulan bayangan Yuji yang memakai seragam Jujutsu. Tapi, jika kita perhatikan lagi, yang sebenarnya terpantulkan adalah bayangan Sukuna. Hal ini dibuktikan dengan penggambaran tempat Yuji yang merupakan lokasi pertarungan. Detil ke-11. Pada saat Yuji mendapatkan bimbingan langsung dari Gojo dan mendapatkan fakta kalau teknik kutukan merupakan privilege garis keturunan, kita bisa melihat Yuji mengungkapkan pikirannya untuk belajar Thunder Fire Power Boom. Setelah itu, Gojo menyela dan berkata, "Apakah kau Ohnita?"
Nah, Onita sendiri adalah seorang aktor, politikus, dan pegulat profesional Jepang. Dia terkenal karena memperkenalkan gaya deathmatch gulat, yaitu Thunder Fire Powerbomb. Selanjutnya, Yuji melanjutkan dengan menyebut Ragen yang merupakan teknik dari anime Yu Yu Hakusho, Bankai dari anime Bleach, dan Rasenmaru yang merupakan plesetan dari Rasengan dari anime Naruto, Dodonpa dan Kamehameha dari anime Dragon Ball. Detil kecil ke-12, kaset yang dipegang oleh Gojo Satoru pada scene ini, salah satunya merujuk pada cover anime Yu-Gi-Oh! Bonds Beyond Time. Detil kecil ke-13, pada episode 6, film yang ditonton oleh Yuji adalah scene terakhir dari film Juggernaut tahun 1974. Detil kecil ke-14, ketika Gojo ingin menjemput Yuji, kita bisa melihat scene film yang ia tonton yang merupakan film Lord of the Rings pada adegan percakapan Sam dengan Frodo. Detil kecil ke-15, pada scene ini, ketika Nobara terbaring dengan luka tembakan, kita bisa melihat bolongan peluru di daerah kiri perut yang menandakan kalau Mai benar-benar menembaknya pada saat itu. Detil kecil ke-16, ketika Junpei keluar dari ruangan bioskop, kita bisa melihat ada baju yang terjatuh di samping alat kebersihan. Hal ini menandakan kalau ada orang lain yang diubah menjadi kutukan, selain dari 3 murid tadi. Detil kecil ke-17, pada saat Nanami dan Yuji naik ke tangga bioskop, kita bisa melihat ada papan karakter yang sepertinya mereferensikan Toru Oikawa dari anime Haikyuu. Detil kecil ke-18, ketika Nanami dan Yuji berhadapan dengan makhluk kutukan di atas atap, kita bisa melihat kalau kutukan tersebut memiliki darah berwarna merah dan bisa sedikit berbicara. Hal ini menandakan bahwa makhluk yang mereka lawan bukanlah roh kutukan, melainkan manusia yang diubah menjadi kutukan. Dan kalau kita perhatikan seksama, perkataan yang diucapkan oleh makhluk kutukan berwarna putih yang mengucapkan ada kemungkinan kalau dia adalah petugas kebersihan yang meninggalkan bajunya di detil sebelumnya. Detil kecil ke-19, pada saat Junpei memperlihatkan luka di kepalanya kepada Mahito, luka ini disebabkan oleh pembuli Junpei yang bisa kita lihat pada scene ini. Awalnya, kami mengira luka di kepalanya disebabkan oleh rokok, tapi sepertinya disebabkan oleh semacam bubuk mesiu atau bahan kembang api. Buat yang tahu boleh tulis di kolom komentar ya. Detil kecil ke-20, di episode 11, ketika Yuji makan malam di rumah Junpei, Yuji membuat lelucon yang membuat Junpei tertawa dengan mengatakan, "Maafkan aku Wilson." Ini merupakan referensi kepada scene Tom Hanks di film Castaway. Detil kecil ke-21, pada opening pertama Jujutsu Kaisen, di salah satu scene di mana Yuji dan lainnya duduk di bawah pohon sakura. Scene ini mengambil referensi dari lukisan Le déjeuner sur l'herbe. Tapi jika kita lihat lagi, ketika kemunculan beberapa karakter tambahan, scene ini berubah menjadi lebih banyak karakter di dalamnya, seperti Todo, Nobara, dan lainnya dengan total 12 orang dan 1 mayat kutukan, yang akhirnya sama dengan referensi lukisan aslinya. Detil kecil ke-22 dan sekaligus yang terakhir. Di opening, kita dapat melihat ada ikan yang sering ditampilkan. Nah, ikan ini bernama Emperor Angelfish. Ikan ini merupakan representasi Junpei. Hal ini bisa dibuktikan dengan panel manga yang menunjukkan corak Emperor Angelfish sebagai background Junpei. Dan bukti lainnya, jika kita perhatikan, ikan tersebut akhirnya mati dengan tubuh yang tiba-tiba mengambang ke atas. Hal ini sama seperti cara Junpei mati, yaitu ketika Mahito mengubah bentuk Junpei. Nah, itu dia detil-detil kecil pada anime Jujutsu Kaisen part pertama. Jadi, apakah ada detil kecil yang mungkin kalian baru dengar, atau mungkin kami lewatkan? Jika kalian punya detil kecil lain, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang sudah menonton, dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, tekan like, dan nyalakan notifikasinya ya. Salam dari Chibatoku. Mata ne!